waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal waftah lana futuhal arifin rabbi shrah li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan hidayah istiqamah sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala membaca, menelaah dan menjelaskan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 600 Hijriyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis, beberapa hadis yang ada dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang secara khusus membahas fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bab tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim, bab tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim ketika sholat dalam bacaan Al-Fatihah. Dan kita sudah menjelaskan bab yang baru, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi. Dan insyaallah nanti kalau masih ada waktu kita akan baca bab yang berikutnya, yaitu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu sujudis sahwi, bab sujud sahwi. Sujudis sahwi, ya, as-sahwu berasal dari kata sahayashu, yang maknanya dalam bahasa Arab artinya adalah nasyayansa, lupa, ya. Maka sujudus sahwi adalah sujud yang dikerjakan di dalam sholat karena sebab-sebab tertentu, ya, sujud yang dikerjakan di dalam sholat karena sebab-sebab tertentu. Maka karena dia adalah sujud yang disebabkan oleh sebab tertentu, tidak boleh orang ujuk-ujuk misalkan sujud sahwi ketika tidak ada alasan sujud sahwi. Maka di sini dalam bab sujud sahwi ini beliau menyebutkan sedikit, ya, hanya cuma menyebutkan dua hadis saja. Hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Abdullah bin Buhainah, ya. Baik, maka kita baca dua hadis yang ada dalam kitab ini. Hadis yang pertama di bab ini yaitu hadis 124. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala an Muhammad ibni Sirin, dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang masyhur rahimallahu ta'ala. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, shalla, telah salat, bina, mengimami kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihda salatail asyi, di salah satu dari dua salat sore hari, ya. Salatul asyi, kata al asyi itu maknanya adalah ukuran waktu sejak zawal sampai
sebelum tenggelamnya matahari. Itu namanya waktu asyi. Ya. Nah, sholat di waktu asyi, ya, itu berarti antara kalau nggak sholat zuhur ya sholat asar. Maka di sini perawi, ya, perawi yaitu Imam Abu Hurairah, beliau agak ragu ini sholat mana. Kalau nggak zuhur ya asar. Makanya beliau ketika meriwayatkan hadis, beliau menyebutkan Nabi mengimami kami sholat salah satu dari sholat di sore hari. Salah satu dari sholat di sore hari, yaitu sholat zuhur atau asar. Ya. Qala Ibnu Sirin, perawi dari Abu Hurairah yaitu Muhammad bin Sirin mengatakan wasammaha Abu Hurairah, dan menyebutkannya Abu Hurairah, walakin nasitu ana, kan tapi aku lupa. Di sini kita tahu berarti yang lupa ini bukan sahabat Abu Hurairah. Yang lupa ini seorang tabi'in yaitu Muhammad bin Sirin. Ya, jadi perawi yang lupa ini ini Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Ya, karena kita tahu sahabat Abu Hurairah adalah penghafal Islam. Ya, beliau yang orang, ya, yang paling banyak hafalan hadisnya yaitu Abu Hurairah. Tidak ada yang lebih banyak dari Abu Hurairah. Dan hafalan beliau kuat, ya. Makanya di sini yang salah, bukan yang salah, yang agak ragu itu bukan Abu Hurairah, tapi siapa? Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, Abu Hurairah menyebutkan sholat itu sholat apa? Entah zuhur atau asar, tapi saya lupa. Ini memberikan faedah juga, hendaknya seorang itu ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW perlu untuk meng-cross-check lebih dalam, supaya apa? Jangan sampai dia jatuh kepada kesalahan, apalagi ini meriwayatkan hadisnya Nabi. Ya, perlu di cross check lebih mendalam. Kalau misalkan ragu, para ulama memberikan kaidahnya apa? Hendaknya ditambahi ketika meriwayatkan sebuah hadis, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau semacam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Ya, karena boleh meriwayatkan hadis Nabi secara makna, boleh. Dalam artian lafadznya nggak harus sama, lafadznya nggak harus sama, secara makna boleh. Nah, di sini beliau menunjukkan bahwasanya meriwayatkan hadis Nabi itu salah satu amal yang mulia dan hendaknya perlu ketelitian yang mendalam. Ya. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qala, lanjut. Fasalla, maka Nabi salat bina mengimami kami rakaat ini 2 rakaat. Ya, kita ingat tadi salatnya salat apa? Zuhur atau asar. Berarti harusnya berapa? 4 rakaat. Nah, ketika Nabi sholat ngimami kita 2 rakaat, summa sallama, ternyata habis itu Nabi salam. Berarti kirang pinten? 2 rakaat. 2 rakaat beliau harusnya naik ke rakaat ketiga, beliau salam. Faqama, lalu Nabi berdiri ila khosyabatin ma'rudatin, kepada salah satu kayu yang terpampang fil masjid, di masjid. Jadi di situ ada kayak cagaan gitu. Ya, ada kayak kayu itu yang apa namanya, yang terpasang gitu ya, terpasang. Kemudian Nabi berada di situ, ya, megangi kayu itu. Fattaka'a 'alaiha, lalu Nabi sandaran ke kayu itu, bersandar ke kayu itu. Ka'annahu ghadbanu, seolah Nabi sedang marah. Dalam artian raut wajahnya Nabi itu berubah. Dan Nabi SAW, ya, beliau orang yang kalau ya perasaannya berubah terlihat dari wajahnya. Maka seolah Nabi marah. Wa wada'a yadahul yumna, dan Nabi meletakkan tangan kanannya alal yusra, di atas tangan kirinya. Wa syabbaka, dan beliau menyilangkan, syabbaka itu ngeten. Ini namanya tasbik. Ya, tasbik. Baina asabi, di antara jari jemarinya. Jadi Nabi duduk kemudian sandaran sambil menyilangkan jari jemari seperti ini. Wa kharajatis sar'anu, dan keluar orang-orang yang ingin cepat keluar. Dalam artian jamaah yang ada yang sebagian buru-buru keluar karena mungkin ada kebutuhan. Min abwabil masjidi, dari pintu-pintu masjid. Orang-orang sudah mulai bubar, ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Faqalu, maka orang-orang ini, sebagian orang-orang mengatakan, qasuratis shalah,
sholatnya dikosor. Ya, orang yang nganggapnya ya husnudzon, karena ketika Nabi hidup itu mungkin sekali syariat itu berubah. Maka orang-orang menganggapnya paling ya sholatnya dikosor gitu. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan orang diantara orang-orang yang hadir itu ada Abu Bakar, ada Umar. Fahaba, maka keduanya itu sungkan an yukallimahu, untuk berbicara kepada Nabi. Ya, memiliki rasa sungkan, mau ngomong bahwasanya sholatnya tadi salah, itu sungkan. Ya. Wa fil qaumi, dan diantara orang-orang itu ada rajulun, seorang laki-laki, fi yadayhi tulun, di tangannya ada panjang, dalam artian ukuran atau panjang tangannya lebih panjang dari orang-orang normal, jadi tangannya agak panjang gitu. Yuqalu lahu, yang dipanggil orang itu Dzul Yadaini, panggilannya Dzul Yadaini. Ya, dan Dzul Yadaini namanya adalah Al-Khirbaq, namanya Khirbaq, sahabat Khirbaq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka ini satu-satunya orang yang berani ngomong ketika itu. Ya. Faqala, maka Dzul Yadain mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anasita, apakah jenengan ini lupa? Am, atau qasurat as-salatu, salatnya memang qasar?" Jadi dipertanyakan sama Dzul Yadain, jenengan yang lupa, yang harusnya bangkit ke rakaat ketiga tapi langsung salam, atau memang sholat ini dirubah jadi bentuk qasar? Qala, maka Nabi mengatakan, lam ansa walam tuksor, saya nggak lupa. Itu menurutnya Nabi, perasaannya Nabi nggak lupa. Saya nggak lupa, walam tuksor, dan juga tidak dikosor. Tapi sebenarnya Nabi sendiri punya keraguan. Jadi Nabi merasa saya nggak lupa, tapi kayak kurang yakin. Akhirnya apa? Nabi tanya kepada jamaah yang ada, yang tersisa di situ. Faqala, maka Nabi melanjutkan, akama yaqulu Dzul Yadain. Nabi mengatakan pada sahabat yang lain, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat yang lain. Ketika Dzul Yadain ngomong, dijawab sama Nabi, saya nggak lupa, saya juga nggak qasar. Maka Nabi terus tanya yang lain, ya, benar tak yang dikatakan Dzul Yadain? Maka sahabat mengatakan, faqalu, mereka mengatakan apa? Naam, iya Nabi, jenengan sholatnya 2 rakaat. Ya, maka apa yang dilakukan Nabi? Fataqaddama, lalu Nabi maju. Fasalla, kemudian beliau sholat. Mataraka, dari rakaat yang beliau sudah lewatkan. Berarti beliau apa? Menambahi rukun-rukun yang sudah ditinggalkan, yaitu 2 rakaat tadi, dalam 2 rakaat. Setelah itu tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Tsumma kabbara, Nabi salam selesai sholat maksudnya. Setelah salam sholat, kemudian Nabi takbir, wasajada, dan sujud, mithla sujudihi, seperti sujud biasanya dalam sholat, au atwal, atau bahkan lebih lama. Thumma rafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya, fakabbara, lalu bertakbir, dalam artian beliau sujud takbir, duduk takbir. Thumma kabbara wasajada, lalu beliau takbir lagi untuk sujud kedua, mithla sujudihi, seperti sujud biasanya beliau, au atwala, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangkit lagi, wa kabbara, lalu beliau takbir. Berarti sujudnya 2 kali. Farubbama sa'aluhu, ya, maka ya bisa jadi sebagian dari para perawi bertanya kepada yang meriwayatkan hadis ini, tsumma sallama, apakah setelah itu Nabi salam? Ya, atau para murid-muridnya Muhammad bin Sirin ini, ketika Muhammad bin Sirin meriwayatkan hadis ini, mereka berkata kepada Muhammad bin Sirin, apakah setelah itu Nabi salam? Ya, setelah sujud sahwi tadi 2 kali. Qala, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, fanubitu, aku diberitahu, anna Imran ibn Husain qala, bahwasanya Imran bin Husain ketika meriwayatkan hadis ini, qala, beliau mengatakan tsumma sallama, kemudian Nabi salam lagi. Jadi beliau salamnya 2 kali. Salamnya dua kali. Salam yang pertama salam untuk sholatnya, salam yang kedua setelah sujud sahwi. Kemudian di sini penulis Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, beliau mengatakan al-ashi ma baina zawali syamsi ila ghurubiha, yaitu al-ashi itu adalah waktu antara zawal, yaitu waktu zuhur, hingga tenggelamnya matahari, yaitu waktu al-ashi. Qala Allah Ta'ala
dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan apa? Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan menyebut atau dengan memuji Rabbmu. Sebagian ulama mufassir menafsirkan ini maksudnya adalah salat lah. Bil asyiyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Waktu pagi maksudnya waktu subuh. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah, beberapa pelajaran berhubungan dengan sujud sahwi. Ya, di antaranya pelajaran pertama dari hadis ini, bahwasanya orang yang meninggalkan rukun sholat, yang mana rukun sholat ini berarti kewajiban sholat, meninggalkan rukun sholat tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi, tapi harus dikerjakan. Nggak boleh ditinggalkan terus ganti sujud sahwi, nggak bisa. Sujud sahwi tidak menggantikan rukun sholat. Kalau misalkan sujud sahwi bisa menggantikan rukun-rukun sholat, Nabi nggak perlu nambah 2 rakaat. Nabi langsung sujud 2 kali saja terus salam. Tapi Nabi sholat dulu 2 rakaat sebagai pengganti atau ngejar rakaat yang sudah beliau lewatkan. Dan rakaat itu isinya adalah rukun. Ada juga sunnah, tapi di sini maksudnya ya rukunnya itu. Ya. Maka kalau orang meninggalkan rukun sholat harus dikejar. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah kelewat di rakaat, ya, di rakaat berikutnya di posisi yang sama, ya, misalkan lupa sujudnya cuma sekali, ya, baru ingat ketika rakaat kedua, di posisi yang sama dia ketika sujud pertama, baru ingat, ya, maka ketika itu kalau misalkan dia baru ingat di rakaat berikutnya di posisi yang sama dari rukun yang ditinggalkan, maka rakaat yang tanpa rukun, yang kurang rukunnya dianggap tidak sah. Maka nanti setelah sholat dia menambahi apa? 1 rakaat lagi. Nah, baik. Ini pelajaran pertama. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Karena Abu Hurairah mengatakan apa? Fasalla bina raka'atain tsumma sallama fataqaddama fasallama tarak. Ketika Nabi yakin bahwanya beliau memang salah, beliau maju kemudian sholat 2 rakaat. Itu menunjukkan bahwa memang harus dikejar kalau rukun, dikejar kalau rukun. Baik. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sampaikan, kalau misalkan dia baru ingatnya adalah ketika rakaat yang berikutnya di posisi yang sama, maka dianggap rakaat pertama tidak sah. Baik. Kenapa kok nggak batal semuanya? Ya kan, ada satu kesatuan ini kan. Kenapa nggak batal semuanya? Katanya kalau kehilangan rukun maka sholatnya tidak sah. Karena dalilnya hadis ini. Kalau misalkan meninggalkan rukun itu membatalkan semua sholat, maka Nabi nggak perlu nambahin 2 rakaat. Nabi ngulang sholat. Maka dalam pembahasan sujud sahwi, kehilangan rukun itu sholat per rukun per rakaatnya memiliki hukum yang berbeda. Memiliki hukum yang berbeda. Ya. Maka kalau 1 rakaat kehilangan rukun, yaitu membatalkan rakaat itu saja, bukan membatalkan seluruh sholatnya, tapi membatalkan rakaat itu saja. Baik, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dari hadis ini kita tahu bahwa di antara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan rukun sholat karena lupa. Di antara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan rukun sholat karena lupa. Karena kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, sudah enggak sujud sahwi, di sholatnya sudah batal. Ya, maka di antara sebabnya meninggalkan rukun sholat karena lupa. Baik yang ditinggalkan 1 rukun atau lebih. Baik yang ditinggalkan 1 rukun atau lebih. Ya. Karena di sini konteksnya Nabi meninggalkan lebih dari 1 rukun. 1 rakaat itu banyak rukun ditinggalkan. Ya. Maka yang meninggalkan beberapa rukun saja sujud sahwi, apalagi cuma 1 rukun, maka juga sujud sahwi. Ya. Baik. Karena tadi disebutkan Nabi SAW ketika meninggalkan rukun, meninggalkan rakaat, rakaat isinya rukun. Baik, itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga.
Dari hadis ini disebutkan tadi bosnya sujudnya Nabi kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Setelah salam, di hadisnya Abu Hurairah. Baik, maka dari hadis ini sebagian ulama berpandangan bahwasanya kalau orang yang sholat itu lupa rukun, sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Ya. Dan tidak menerima kias apapun. Apa maksudnya tidak menerima kias apapun? Jadi dalam kasus sujud sahwi itu memang ada beberapa hadis-hadis tertentu yang menyebutkan kasus. Ada hadisnya Abu Hurairah ini, ya, yang sujud sahwinya karena ngurangi rukun. Ada hadisnya Ibnu Mas'ud yang kasusnya nambahi rukun. Nabi sholat 5 rakaat. Nabi sholat 5 rakaat. Ya. Ada hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang kasusnya Nabi menyampaikan kalau ragu jumlah rakaat. Ya, ragu jumlah rakaat. Ya. Kemudian juga nanti di sini ada hadisnya siapa ini? Ya, hadis berikutnya itu Abdullah bin Buhainah. Ada hadisnya Abdullah bin Buhainah dan juga Mughirah bin Syu'bah. Yang keduanya sama-sama kasusnya meninggalkan tasyahud awal. Ya, meninggalkan tasyahud awal. Jadi ada hadis-hadis yang membahas kasus tertentu. Nah, sebagian ulama ada yang berpandangan apa? Berpandangan karena di kasus-kasus ini Nabi itu ada yang sujudnya setelah salam, ada yang sujudnya sebelum salam. Maka sebagian ulama berpandangan kalau kasus yang dialami seperti hadis, maka sujudnya juga harus sama seperti hadis. Tidak bisa gak nerima kias-kiasan. Gak nerima kias-kiasan. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya, pendapatnya Imam Ahmad. Beliau berpandangan kalau kasusnya sama dengan hadis, sujudnya posisinya sama dengan hadis. Termasuk kalau misalkan kasusnya seperti ini, ninggalkan rukun, kehilangan rakaat, makanya sujud seperti hadis. Apa? Setelah salam. Kasus yang lain nanti dilihat hadisnya. Itu pandangnya Imam Ahmad dan nggak ada kias-kiasan. Dan beliau mengatakan, nah bagaimana kalau misalkan kasusnya nggak ada di hadis? Kasusnya nggak ada di hadis. Kata beliau kalau kasusnya nggak ada di hadis, hukum asalnya sujudnya sebelum salam. Kalau kasusnya nggak ada di hadis. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Dawud Al-Dhahiri, Madzhab Dhahiri. Jumhur ulama berpandangan ini bisa dikiaskan. Tapi mereka berbeda pandangan lagi tentang kiasnya gimana. Kita ngambil satu saja sampelnya. Madzhab Syafi'i saja biar gampang gitu ya. Nah, kalau Imam Syafi'i berpandangan apa? Berpandangan semua sujud sahwi letaknya, hukum asalnya letaknya sebelum salam. Mau alasan apapun, mutlak sebelum salam. Ya, mutlak sebelum salam. Tapi alasannya apa? Imam Syafi'i berpandangan mutlak sebelum salam. Beliau mengatakan karena semua kasus sujud sahwi, baik kejadian atau ucapannya Nabi, sujudnya sebelum salam. Mau hadisnya Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Mughirah bin Syu'bah, hadisnya Abdullah bin Buhainah, hadis-hadis sahabat yang menceritakan sujud sahwi, kasus sujud sahwi, semuanya sujud sebelum salam. Semuanya sujud sebelum salam. Hanya satu kasus yang sujudnya setelah salam, kasusnya hadis Abu Hurairah ini. Maka beliau mentakwil bahwasanya hadisnya Abu Hurairah juga dibawa ke ranah asalnya, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Loh, terus gimana jawab hadisnya Abu Hurairah? Beliau mengatakan ada kemungkinan Nabi ketika itu juga lupa. Harusnya sujud sahwi, Nabi lupa lagi. Nabi apa? Lupa lagi. Iya. Karena kita tahu kan gini, salam sholat itu kan untuk menyelesaikan sholat ya, menyelesaikan sholat. Jadi orang kan dianggap belum selesai sholatnya kalau belum salam.
Masalahnya Nabi tadi salamnya 2 kali. Dan para ulama mengatakan sujud sahwi itu bagian dari sholat. Orang nggak boleh nggak sholat tiba-tiba sujud sahwi. Loh, apa mas sujud sahwi? Ya sujud sahwi ya. Loh, sama nggak sholat. Apa alasannya? Sujud sahwi itu masuk dalam kategori amalia sholat. Oleh karena para ulama mengatakan, maka diantara yang harus dilakukan setelah sujud sahwi salam. Karena kalau mau sujud sahwi masuk dulu dalam sholat. Gak bisa sujud sahwi di luar sholat. Nah, Nabi tadi masalahnya salamnya 2 kali. Salam yang pertama untuk sholat, salam yang kedua sujud sahwi. Ya, maka di sini Imam Syafi'i mentakwilkan bahwasanya di sini, ya, tafsiran dari hadis Abu Hurairah, beliau sujudnya setelah salam karena ada kemungkinan beliau itu lupa ketika harusnya sujud sebelum salam, kemudian langsung salam duluan. Akhirnya beliau sujud. Dan Imam Syafi'i mengatakan kalau orang lupa sebelum salam kalau lupa harusnya sujud sahwi terus dia kok keburu salam, setelah salam dia boleh sujud. Dia boleh sujud. Iya. Maka ini yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ala kulli hal ada khilaf ya di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya untuk kasus orang yang mengurangi rakaat maka sujudnya setelah salam dan tidak ada kias. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Daud Al-Zahiri. Ya, kalau mazhabnya Imam Syafi'i beliau mengatakan secara mutlak sebelum salam. Kecuali kalau lupa maka boleh setelah salam. Ya. Untuk apa? Untuk menyatukan hadis-hadis yang ada ya dari riwayat-riwayat yang ada. Taib. Maka itu pelajaran yang ketiga yaitu tentang posisi sujud di mana. Taib. Pelajaran yang keempat dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini disebutkan beliau ketika salam tadi sudah salam, beliau takbir sujud, kemudian duduk, takbir duduk, kemudian takbir lagi sujud, kemudian takbir lagi duduk, kemudian salam. Maka ini memberikan faedah faedah yang keempat. Apa itu? Bahwasanya sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud dan setiap gerakannya disunahkan untuk bertakbir. Disunahkan untuk bertakbir di setiap gerakannya, mau turun ataupun duduk. Ya. Taib. Dan sujud ini ya, dan sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat, tidak di luar sholat. Oleh karenanya salam yang dilakukan setelah sujud sahwi itu untuk keluar dari sholat. Untuk keluar dari sholat. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang kedua di bab ini atau hadis 135. Ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa an Abdullah ibni Buhainah, dari sahabat Abdullah bin Buhainah. Wa kana min ashabin Nabi, dan beliau termasuk sahabatnya Nabi radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam. Annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Buhainah, salat bihim, mengimami para sahabat. Salat apa? Adz-dzuhra, salat zuhur. Ini salat zuhur, kasusnya salat zuhur. Faqama, lalu Nabi berdiri firrok ataini, di 2 rakaat al-ulayaini, yang pertama. Berarti di rakaat kedua beliau berdiri walamnya jelis, dan beliau tidak duduk. Maksudnya tidak duduk, beliau tidak tasyahud awal. Beliau tidak tasyahud awal, dan konteksnya di sini beliau lanjutkan dalam artian tidak duduk tasyahud awal, nggak ngejar, nggak balik gitu ya. Faqaman nas, maka orang-orang pun ikut berdiri ma'ahu, bersama Nabi, karena mengikuti Nabi. Nabi berdiri ya sudah, sahabat berdiri. Hatta hingga idza, ketika qadha, Nabi menyelesaikan as-salatnya, ya sudah tasyahud akhir gitu. Wantadharan nas, dan orang-orang menunggu taslimahu, salamnya Nabi. Ini nunggu Nabi salam. Ternyata apa yang dilakukan Nabi? Kabbaro, Nabi bertakbir, enggak salam. Nabi tiba-tiba takbir, wa huwa jalisun, dalam kondisi beliau sedang duduk, fasajada sajadataini, lalu beliau sujud 2 kali. Qabla an yusallim, sebelum beliau apa? Salam. Tsumma sallama, setelah sujud 2 kali baru setelah itu beliau salam. Ya. Ini kasus kedua ya, kasus kedua yang
disebutkan dalam pembahasan atau bab ini. Tapi maka hadis ini juga memiliki beberapa faedah. Di antara faedah yang pertama, di antara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan tasyahud awal. Ya. Di antara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan tasyahud awal. Karena Nabi SAW di hadisnya Abdullah bin Buhaina ini kasusnya disebutkan di hadis shalla bihimudz zuhra faqama fi raq'atainil ulayaini wa lam yajlis. Nabi salat zuhur, kemudian rakaat kedua beliau berdiri tidak duduk. Berarti sini kemudian beliau sujud. Maka di sini kasusnya beliau meninggalkan tasyahud awal. Ya. Maka meninggalkan tasyahud awal termasuk hal yang menjadi sebab sujud sahwi. Ya, hal yang menjadi sebab sujud sahwi. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasanya sujud sahwi itu bisa menggantikan tasyahud awal. Sujud sahwi bisa menggantikan posisi tasyahud awal. Karena Nabi ketika tidak tasyahud awal, beliau tidak balik duduk untuk tasyahud awal, tapi beliau lanjut sholatnya tanpa membaca tasyahud awal, tanpa duduk tasyahud awal. Lalu beliau sujud sahwi. Maka di sini sujud sahwi berlaku sebagai pengganti tasyahud awal. Ya, sebagai pengganti tasyahud awal. Oleh karenanya dari sini para fuqaha mengatakan karena tasyahud awal itu bukan rukun, tapi termasuk sunnah ab'ad dalam sholat, ya, sunnah sholat, maka sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Maka sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kaidah mengatakan bahwasanya pengganti sesuatu itu tidak mungkin hukumnya lebih tinggi dari yang digantikan. Pengganti dari sesuatu tidak mungkin hukumnya lebih tinggi dari yang digantikan. Ya, misalkan puasa Ramadan nggak puasa, puasa Ramadan nggak puasa, maka yang wajib dilakukan apa? Qadha. Maka hukum qadha ini tidak mungkin lebih tinggi hukumnya dari puasa Ramadan. Hukum qadha tidak mungkin lebih tinggi hukumnya daripada puasa Ramadan itu sendiri. Mentok maksimal itu hukumnya sama. Iya, mentok maksimal hukumnya sama. Nggak bisa, nggak mungkin lebih tinggi. Maka nggak mungkin kalau sujud sahwi yang gantikan tasyahud awal yang notabene bukan rukun, kemudian dia menjadi hukum wajib. Nggak mungkin. Iya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti kalau orang yang dia harusnya sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia kok nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah karena dia sunnah, kan rukun, terus sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Baik. Nah, maka ini bahwasanya sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya, berlandaskan tadi bahwasanya sujud sahwi ini bisa menggantikan tasyahud awal, yang mana tasyahud awal notabene adanya adalah apa? Hukumnya sunnah, dan hukum yang menggantikan tidak mungkin lebih tinggi dari yang digantikan. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, ya, pelajaran yang ketiga dari hadis ini, ya, bahwasanya Nabi SAW ketika berdiri beliau nggak balik duduk. Maka ada pelajaran yang ketiga, apa itu? Ketika orang yang sholat meninggalkan tasyahud awal dan sudah dalam posisi berdiri untuk rakaat berikutnya, maka dia tidak boleh kembali duduk tasyahud awal. Ketika sudah posisi sudah apa? Berdiri. Alasannya apa? Alasannya diantaranya adalah ya hadis ini, ya. Atau yang lebih rinci lagi ada hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza qamal imam fi raq'atain. Jika imam itu berdiri di rakaat kedua, maksudnya enggak tasyahud awal. Fa in dzakara
qabla an yastawiya qa'iman, jika dia ingat sebelum tegak berdiri, falyajlis, maka silakan dia kembali duduk sebelum dia tegak berdiri. Fa in istawa qa'iman, tapi kalau dia baru ingat ketika sudah tegak berdiri, ya, fala yajlis wa yasjudu sajdatai sahwi, maka jangan kembali duduk dan silahkan dia sujud 2 kali sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Maka Nabi SAW dalam kasusnya ini, dalam hadis yang di kitab Umdatul Ahkam, beliau mengatakan wa huwa yajlis, wa huwa walam yajlis, Nabi tidak duduk, dalam artian Nabi tidak kembali. Akhirnya orang-orang yang ikut berdiri. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah berdiri di rakaat ketiga tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal. Nah, para ulama menyebutkan apa dampaknya kalau misalkan orang itu sengaja dan dia tahu hukumnya bahwa nggak boleh tapi tetap balik duduk, maka hukumnya bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan apa? Sholat. Ya. Oh, kok bisa membatalkan sholat? Alasannya kenapa? Ya, karena dia menambahi rukun sholat. Ketika orang sudah berdiri di rakaat ketiga, berdiri hukumnya apa? Rukun sholat. Ketika dia sudah berdiri, dia sudah masuk rakaat ketiga dan dia sudah menjalani satu rukun. Ketika dia balik duduk tasyahud awal, kemudian berdiri lagi, maka dia berdiri di rakaat ketiga berapa kali? 2 kali. Nah, dia nambah rukun. Maka kalau orang sengaja duduk dengan sengaja dan dia tahu hukumnya nggak boleh, bisa membatalkan sholat. Nah, tapi kalau tidak tahu hukumnya, ya, atau kita sebagai seorang makmum dan kita nggak tahu imam itu pas balik duduk dia tahu hukumnya atau enggak, maka para ulama mengatakan hukumnya dia asalnya dianggap tidak tahu, karena ini termasuk masalah yang tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Ya. Maka kalau karena lupa atau mungkin imamnya, maka tidak dianggap bahwanya sholatnya batal, enggak. Kalau dia karena lupa maka tidak membatalkan. Ya, maka tidak membatalkan karena lupa. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Ya. Di sini dalam hadis disebutkan faqaman nas ma'ahu, maka orang-orang ikut berdiri bersama Nabi. Orang-orang ikut berdiri bersama Nabi. Maka di sini ada pelajaran. Apa pelajaran yang keempat ini? Bahwasanya lafaz ini menjadi dalil makmum mengikuti imamnya untuk berdiri. Makmum mengikuti imamnya untuk berdiri meskipun imamnya tidak melakukan tasyahud awal dan makmumnya ingat bahwasanya memang waktunya tasyahud awal, maka kalau imamnya berdiri ya sudah dia ikut berdiri. Ya sudah dia ikut berdiri. Ya, dan gak boleh dia duduk sendiri tasyahud sendiri. Imamnya berdiri dia tasyahud sendiri, tak tasyahud dewe. Gak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau dia sampai tasyahud sendiri sedangkan imamnya berdiri, sholatnya makmum batal. Kenapa? Karena dia menyelisihi imamnya. Boleh kalau misalkan dia niat mufaraqah, niat sudah nggak ikut jamaah lagi, boleh. Nah, dia kalau masih niat ingin ikut jamaah tapi dia tasyahud sendiri, ini nggak boleh, menyelisih imam. Maka hukum asalnya kalau imam berdiri maka silahkan dia ikut berdiri. Ya. Nah, ini termasuk juga yang beberapa kali kami sampaikan ketika membahas sujud sahwi itu. Ketika mengingatkan imam yang lupa tasyahud awal, jangan dalam tanda kutip mengingatkan sambil nyuruh dalam hati untuk duduk. Kadang kan gitu ya. Subhanallah. Kok ejek ngadeg diulangi lagi. Itu kan maksudnya nunggu apa ya mulogo gitu. Nah, ini berarti makmumnya mengajak kepada kesalahan. Maka makmum cukup sekali saja ingatkan subhanallah, ikut berdiri sudah. Jangan maksa imamnya turun lah. Kalau imamnya turun ya itu malah salah. Sudah tegak berdiri. Makanya cukup subhanallah sudah ikuti. Ya, sudah apa? Sudah diikuti. Baik. Maka ketika mengingatkan ya cukup sekali saja. Nah, kemudian dia berdiri. Nah, ketika makmum berdiri misalnya, ini tambahan kasus ya. Ketika makmum berdiri, imam kan berdiri kan ya. Tadi sudah diingatkan subhanallah. Ketika berdiri, imamnya balik lungguh. Makmumnya loh, kok aku tinggal lungguh. Sedangkan si makmum habis ngaji di Musala Muhajirin. Ya. Sudah ngaji bab sujud sahwi.
Nggak tahu. Ustadz tadi nggak boleh balik duduk. Ini gimana? Saya ngikuti imam atau gimana? Maka para ulama punya dua solusi. Posisi ini. Dari dua solusi nggak ada yang solusinya untuk duduk, nggak ada. Solusinya ada dua. Solusi yang pertama, dia niat mufarokoh. Niat mufarokoh itu niat pisah sama imamnya, kemudian dia lanjutkan sholatnya sendiri. Dan nggak boleh duduk karena dia tahu hukumnya. Dia lanjutkan sholatnya sendiri. Taib. Solusi yang kedua, dan ini yang lebih dianjurkan, dia nunggu imamnya sambil berdiri. Loh, kenapa nggak ikut duduk? Karena kita nggak boleh mengikuti imamnya dalam hal yang bisa membatalkan sholat. Loh, imamnya kok nggak apa-apa? Iya, karena dia diberikan rukhsah, karena dianggap tidak tahu. Nah, kita tahu, maka ya nggak boleh. Maka kita tunggu sambil berdiri. Iya, maka kita tunggu sambil berdiri. Ya. Ya, masalah-masalah semacam ini memang masalah yang perlu terus di mudzakarah, ya, perlu terus dibaca, diingat-ingat lagi gitu ya. Mungkin kalau nanti ada videonya mungkin bisa disimpan videonya supaya ingat gitu ya. Caranya seperti itu supaya ingat. Ya. Karena memang kasusnya juga jarang. Karena kasusnya jarang itu kita jadi pas ada kasusnya lupa. Karena kasusnya jarang, bukan apa namanya, bukan sifatnya ritual yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, enggak. Tapi ini kan kasus ya. Kasus kan bisa terjadi, bisa enggak. Banyaknya enggak terjadi kan itu. Nah, ketika terjadi kadang lupa. Tapi ala kulli hal itu panduannya bagi apa? Bagi makmum dalam masalah tasyahud awal. Baik. Pelajaran kelima dari hadis ini, ya. Bahwasanya sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal letaknya sebelum salam. Sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal letaknya sebelum salam. Karena Nabi tadi di hadisnya disebutkan Nabi sujud 2 kali qabla an yusallim, sebelum beliau salam. Kemudian setelah itu baru apa? Salam. Maka sujudnya ya sebelum salam. Dan juga sujud sahwi dengan sebab yang lain dilakukan sebelum salam. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ketika membahas hadis yang sebelumnya, yaitu hadisnya Abu Hurairah. Nah, sebenarnya hadis yang lain, ya, termasuk hadisnya ini Abdullah bin Buhaina. Tadi kan kita singgung ya. Jadi hadis yang lain yang membicarakan kasus sujud sahwi, semua hadisnya sujudnya sebelum salam. Kecuali hadisnya Abu Hurairah ketika meninggalkan 2 rakaat itu, hadis Dzuliyadain itu, kecuali itu. Ya. Maka di sini hukum asalnya kembali ke hukum asal, bahwasanya sujud sahwi sebelum salam. Wallahu taala alam. Mungkin azan terlebih dahulu. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Mungkin kita baca satu hadis saja untuk bab berikutnya ini. Itu bab tentang sutroh. Insyaallah kelengkapan pembahasan sutroh kita bahas di pertemuan berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Babul mururi baina yadil musalli. Bab melewati atau berjalan di depan orang yang sholat. Beliau memang membuat babnya itu bukan bab sutroh, tapi beliau lebih menyoroti orang yang lewat di depannya. Dari bab ini memberikan isyarat, bahwasanya larangan melewati orang yang sedang sholat atau di depan orang yang sholat itu lebih ditekankan daripada keanjuran untuk mengambil sesuatu sebagai sutroh. Ya, karena beliau membuat babnya bab tentang orang yang melewati atau hukum melewati, memberikan isyarat. Ya, karena nanti kita tahu ada perbedaan hukum. Apa hukumnya melewati orang antara dia dengan sutrohnya, dan apa hukum sholat mengambil sutroh. Ya, secara ringkas, hukum asalnya orang yang kalau dia sholat kemudian depannya ada sutroh, haram hukumnya lewat di antara sutrohnya itu, di antara dia dengan sutrohnya, haram hukumnya. Sedangkan sholat menghadap ke arah sutroh itu hukumnya sunnah, maka lebih ditekankan ini haram, ya kan lebih tinggi daripada kesunahan. Ya, tapi artian kalau haram itu kan harusnya yang sejajar adalah wajib, makruh sejajarnya dengan sunnah gitu. Nah ini haram dengan sunnah, jelas tinggi yang haram itu. Fa'ala kulli hal, maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Ya, kurang lebih ada 4 hadis yang beliau sebutkan di sini. Maka kita baca hadis yang pertama saja di bab ini, atau hadis 136. Insyaallah pertemuan berikutnya kita selesaikan. Qala musannifu rahimallahu taala an Abi Juhaim. Hadis yang berikutnya dari Abu Juhaim ibn al-Harith ibni al-Simmah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau sekiranya ya'lamu mengetahui, al-maru orang yang berjalan, orang yang melewati, baina yadai al-musalli di depan orang yang sholat. Baina yadai itu di hadapannya, di depan orang yang sholat. Madza alaihi, apa yang ada atas orang yang lewat tadi, minal ithmi dari dosa, lakana maka sungguh dia itu an yakifa berdiri untuk nunggu orang itu, ya, dalam artian nggak ngelewati, arba'ina selama 40. Nah 40 ini ada khilaf dalam tafsirnya, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun, ya, ada yang mengatakan 40 tahun, ya. Maka di sini beliau menyampaikan, seandainya dia tahu dosanya melewati orang yang berada atau orang yang sedang sholat di hadapannya, dia berdiri nunggu selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, khairan, itu lebih baik lahu untuknya, min daripada an yamurra dia maksa lewat baina yadaihi di hadapan orang yang sholat. Ya. Qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr, salah satu perawi di hadis ini, beliau mengatakan la adri, aku sih tidak tahu. Tidak tahu apa? Qala arba'in, Nabi mengatakan 40 itu yauman, 40 hari, au syahron atau 40 bulan, au sanatan atau 40 tahun. Jadi ada 3 kemungkinan, 40 hari atau 40 bulan atau 40
tahun. Maka hadis ini memiliki pelajaran, ya. Di antaranya pelajarannya apa? Hukum asalnya diharamkan seorang melewati orang yang sholat, antara orang yang sholat dengan sutrah itu. Hukum asalnya haram melewati atau berjalan di antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Ya, di antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Maka hukum asalnya apa? Haram. Dari mana landasannya kok bisa disebutkan haram? Karena di sini Nabi secara jelas mengatakan madza alaihi minal itsmi. Apa yang terjadi atas dirinya dari dosa. Maka jelas kata dosa ya enggak, ya kemungkinannya ya haram. Ya, dosa ya haram. Ya. Maka hukum asalnya haram melewati atau berjalan di antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Baik. Maka di sini kita tahu, ya, kalau misalkan orang yang berjalan itu di depannya orang sholat tapi di luar sutroh, maka tidak haram. Maka tidak haram. Ya, misalkan ada orang sholat di sini, kemudian dia ngambil sutroh di sini. Kemudian dia jalannya di depannya tapi sudah lewat sutroh, enggak haram. Maka tidak haram. Jadi keharaman itu berlaku kalau berjalannya di antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Ya, di antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Ya. Pelajaran kedua dari hadis ini, ya, pelajaran kedua dengan hadis ini bahwasanya berdiri menunggu orang yang sholat dan tidak melewatinya selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat tadi. Ya. Dan ini sifatnya adalah ya bentuk ancaman. Hendaknya orang berhati-hati, ya, bahwasanya lelah dunia tidak bisa dibandingkan dengan lelah akhirat. Ya. Bahkan Nabi, orang berdiri 40 bisa dibayangkan. Ya, ngadeg upacara itu sudah lumayan jarem kan ya. Dulu kalau kita upacara itu 30 menit mungkin itu sudah sikil diangkat siji angkat gitu. Ini kata Nabi 40 hari, yang paling pendek aja 40 hari, berdiri 40 hari siksaan. Tapi kata Nabi SAW itu lebih baik daripada melewati orang salat. Menunjukkan apa? Siksaan dunia itu tidak ada bandingannya dengan siksaan akhirat. Ya, kadang orang meremehkan siksaan akhirat karena dia belum pernah mengalami. Ya. Akhirnya apa? Dia meremehkan siksaan akhirat. Ya. Maka ini termasuk orang yang tidak diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khawatirnya iman tidak merasuk di dalam hatinya. Seorang muslim dia lebih takut azab akhirat daripada siksaan dunia. Ya. Orang muslim lebih takut siksaan akhirat daripada siksaan dunia. Ya, maka siksaan dunia yang bagaimanapun itu atau seberat apapun itu, ya, kalau kita bandingkan dengan siksaan akhirat itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Nabi SAW pernah menyampaikan, seandainya ya kalian beliau mengatakan, sungguh aku berkeinginan ya untuk aku mati di medan jihad, syahid. Orang mati dibunuh itu kan sakit ya, mati dibunuh sakit. Kalau orang yang pengecut, sakitnya sudah sakit psikologis duluan gitu ya, sudah wah iki mati aku pasti, itu kan sudah psikologis ya, daripada yang mati mendadak gitu loh. Ini kan orang perang itu kan secara psikologis dia harus sudah siap untuk mati memang. Kalau orang nggak siap, siksaan batin ya. Maka kata Nabi SAW, demi Allah saya itu ya sangat-sangat ingin kalau seandainya saya tewas di medan jihad kemudian dihidupkan lagi, saya jihad lagi, tewas lagi, hidup lagi, tewas lagi, hidup lagi ya, untuk berjihad, untuk mati syahid. Maka siksaan dunia nggak ada harganya ketika dibandingkan dengan apa? Keutamaan, kemuliaan di akhirat ya. Maka ketika kita menjalani hidup yang mungkin ada beban, ada siksaan, ada derita
Nah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika membahas ketika perang kan Nabi pernah menang, Nabi pernah kalah. Sahabat ada yang tewas juga di medan jihad. Ada yang luka-luka macam-macam. Allah Subhanahu mengatakan pada para sahabat, innahum ya'lamuna. Ya'lamun pakai hamzah bukan pakai ain ya. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sungguh orang kafir itu juga merasa sakit sebagaimana kalian merasa sakit. Ya. Innahum ya'lamuna innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi bedanya kalian mengharap kepada Allah yang orang kafir tidak bisa mengharapkannya. Orang kafir nggak tahu harapan itu, nggak tahu. Mereka perang itu karena asobiyah, semangat kesukuan, semangat kabilah, semangat keluarga, semangat ya, kenegaraan, bahkan tidak mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada roh jihad. Roh jihad itu cuma dimiliki orang Islam. Ya, tidak ada harapan itu. Makanya Allah menyampaikan, sungguhnya mereka merasa sakit sebagaimana kalian juga merasa sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kalian itu mengharapkan dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang kafir. Orang kafir nggak tahu seperti itu. Nggak tahu cara ngobati. Nggak tahu cara mengobati, menghilangkan rasa sakit fisik dengan kekuatan batin. Mereka nggak tahu. Sakit fisik sudah sakit. Bahkan mereka ingin cepat-cepat mati saja kalau misalkan disiksa seperti itu. Tapi ala kulli hal, ya, ini diantara faedah dari hadis ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan sutrah ini secara lebih lengkap di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.